Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman-teman, mari kita lanjutkan pelajaran yang keempat dari kitab Nahwu Wadih, di mana pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang al-fa'il. Fa'il ini kalau disandingkan dengan pelajaran bahasa Indonesia barangkali disebut dengan subjek. Subjek itu artinya orang yang melakukan pekerjaan. Mari kita lihat contoh-contoh dari fa'il dalam bahasa Arab. Al-amsilatu, contoh-contoh. Torol usfuru. Toro ini artinya terbang, al-usfuru sejenis burung ya. Burung kecil, atau kita artikan saja burung pipit ya. Jadi torol usfuru artinya burung pipit itu terbang. Jarol hisonu, jaro fi'il madi itu artinya telah berjalan. Al hisonu ini artinya kuda. Jadi jarol hisonu, kuda itu telah berjalan. La'ibal waladu, anak itu telah bermain. Ya'umus samaku, ya'umu artinya berenang, as-samaku ikan. Jadi ikan itu telah sedang berenang. Karena ini bentuknya fi'il mudhari, kemarin sudah kita bahas kalau fi'il mudhari itu menunjukkan arti sedang atau akan. Yalsa'ul ba'udu, yalsa'u artinya menggigit atau menyengat. Al-ba'udu artinya nyamuk. Jadi nyamuk itu menggigit, sedang menggigit. Ta'kulul bintu, anak perempuan itu sedang makan. Nah, ini semuanya adalah contoh-contoh dari fa'il. Mari kita lihat sama-sama pembahasannya. Al-bahthu, pembahasan. Al-amsilatus sabiqatu kulluha jumalun. Contoh-contoh yang sudah lewat, maksudnya contoh yang di atas tadi, kulluha jumalun, semuanya adalah jumlah atau kalimat. Wa kullu jumlatin minha tatakawwanu min fi'lin wa ismin. Dan tiap-tiap jumlah di atas terdiri dari dua kata, yaitu ada yang fi'il dan ada yang isim. Wa idza bahasna fil amsilatis salasati, dan apabila kita perhatikan pada tiga contoh di atas, al-ula, tiga contoh pertama, naro annallazi toro huwal usfuru, maka kita akan melihat bahwasanya allazi toro, yang terbang itu, huwal usfuru, adalah usfur, burung kecil. Wallazi jara huwal hisanu, dan yang berjalan atau yang telah berjalan itu adalah kuda. Wallazi la'iba huwal waladu, dan yang bermain adalah anak laki-laki. Jadi ini contoh yang pertama tadi, yang ini maksudnya tiga contoh pertama. Torol usfuru, burung itu terbang. Di sini yang terbang itu adalah burung. Jarol hisanu, kuda itu berjalan. Berarti yang berjalan di sini adalah kuda. La'ibal waladu, anak itu bermain. Berarti yang melakukan permainan di sini adalah anak laki-laki itu. Nah, ini maksud dari kalimat yang di bawah tadi. Fayakunul usfuru huwallazi fa'alat tayaran. Maka burung pipit itu adalah yang melakukan pekerjaan yang disebut dengan terbang, atau melakukan perbuatan yang disebut dengan terbang. Wal hisanu huwallazi fa'alal jarya, dan kuda itulah yang telah berlari. Wal waladu huwallazi fa'alal la'ibah, dan anak kecil itu, anak laki-laki itulah yang telah melakukan suatu perbuatan yang disebut dengan al-la'ib, bermain. Jadi yang terbang itu burung, yang berlari atau berjalan itu kuda, sedangkan yang bermain itu adalah anak laki-laki. Walizalika yusamma kullu wahidin min hazihil asma'is salasati fa'ilan. Oleh karena itulah dinamakan isim-isim tadi yang di atas tadi, yaitu mulai dari al-usfur, kemudian yang kedua al-hisanu, dan yang ketiga al-waladu, ini tiga isim ini dinamakan dia dengan fa'ilan, fa'il. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amsilati, dan
Sama juga dengan sisa dari contoh-contoh setelahnya. Wa idza nazarna ila kulli ismin fil amsilatis sabiqati, dan kalau kita lihat pada tiap-tiap contoh di atas, wajadnahu masbuqan bi fi'lin, kita akan menemukan bahwa isim-isim yang menjadi fa'il itu didahului oleh fi'il. Wa wajadna akhirahu marfu'an, dan kita temukan akhir-akhir dari katanya itu mar. Sekarang kita bahas kaidah dari fa'il. Apa sih sebenarnya fa'il itu? Al-qaidatu qaidah. Al-fa'ilu. Fa'il adalah ismun marfu'un, isim yang marfu', taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il, wadalla 'alal lazi fa'alal fi'la, dan menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan atau perbuatan. Nah, ini adalah definisi fa'il. Jadi dari definisi ini dapat kita ambil 3 karakteristik tentang fa'il itu sendiri. Yang pertama, fa'il itu adalah isim atau kata benda yang marfu. Ini yang pertama, dia itu isim marfu. Yang kedua, isim fa'il itu selalu didahului oleh fi'il. Jadi fa'il itu baru ada kalau ada fi'il. Setelah fi'il adalah fa'il, karena fa'il itu mesti didahului oleh fi'il terlebih dahulu. Dan yang ketiga, yang namanya fa'il itu adalah menunjukkan pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan. Mari kita kembali ke contoh di atas agar lebih jelas tentang fa'il. Contoh yang pertama, torol usfuru. Kata toro ini adalah fi'il yang artinya terbang, atau kata kerja yang menunjukkan pekerjaan. Di sini dia adalah fi'il madi sehingga diartikan telah terbang. Apa yang terbang? Al-usfuru. Al-usfuru burung pipit. Nah, al-usfuru ini kalau kita lihat inilah yang disebut dengan fa'il. Kenapa? Yang pertama, al-usfuru ini adalah isim atau kata benda, karena dia ini adalah nama hewan. Dulu pada pertemuan pertama sudah kita bahas apa itu kata isim ya. Isim itu adalah semua yang menunjukkan nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan, atau nama zat. Nah, al-usfuru ini adalah nama hewan, yaitu burung. Maka dia ini adalah isim. Nah, kalau kita lihat akhir dari kata al-usfuru ini, harokatnya itu dia marfu. Marfu'nya di sini dengan dhammah. Ya, marfu'nya dengan dhammah, atau kalau dalam bahasa kita itu baris dapen. Nah, di sini karena dia dhammah, maka dia disebut dengan fa'il. Kemudian posisinya itu datang setelah fi'il. Ini toro ini fi'il, baru kemudian al-usfuru ini fa'il. Sehingga tepatlah definisinya tadi bahwa yang namanya fa'il itu adalah isim yang marfu yang datang setelah fa'il. Toro ini fa'il. Itu. Maka dia disebut dengan fa'il. Begitu pula pada contoh sisanya, yaitu nomor 2, 3, 4. Ini kalau kita perhatikan al-hisanu, ini dia isim yang marfu dan datang setelah fi'il, yaitu jaro. Jaro ini adalah fi'il. Setelah fi'il pasti fa'il, maka al-hisanu ini adalah fa'il. Begitu juga kata al-waladu. Kalau kita lihat dia ini adalah isim, dan di akhirnya ini dia marfu, karena fa'il itu adalah isim yang marfu yang datang setelah fi'il. La'iba ini adalah fi'il madi, maka setelahnya ini disebut dengan fa'il. Kemudian selanjutnya ya'umus samaku. Kata ya'umu ini artinya sedang berenang, dia ini fi'il mudhari. Nah, setelah fi'il adalah fa'il, berarti as-samaku ini fa'il, karena dia adalah isim, artinya ikan. Ikan itu termasuk nama hewan, berarti dia isim. Dan kalau kita lihat harokat terakhirnya ini dia marfu, ya, dia marfu dan datang setelah fi'il mudhari, maka dia disebut dengan fa'il. Yang keempat, yalsaul ba'udu. Di sini kata al-ba'udu juga kedudukannya sebagai fa'il. Pertama karena dia isim, kedua karena dia di sini huruf terakhirnya marfu dan dia datang setelah fi'il mudhari. Yalsa'u adalah fi'il mudhari, tandanya di sini ada huruf mudharaah di awalnya dan dia
marfu. Kemudian selanjutnya ta'kulul bintu. Kata al bintu ini kedudukannya sebagai fa'il karena dia isim yang kalau kita lihat harokat terakhirnya juga marfu dan datang setelah fi'il mudhari. Jadi kesimpulannya fa'il itu adalah isim marfu yang datang setelah fi'il, baik itu fi'il madi ataupun fi'il mudhari. Nah, ini adalah pembahasan tentang fa'il, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.